Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ya, duduk dulu. Ibu, nama aku Yuyun dari IPS 3. Yang kemarin menghubungi ibu. Iya, ibu yang menghubungi ibu kemarin buat konseling, Bu. Oh iya, siap. Gimana kabarnya, Mimin? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Tadi habis mata pelajaran apa nih? Tadi tuh habis pelajaran favorit aku banget, Bu, sosiologi sama sejarah, Bu. Oh, sejarah. Tadi mata pelajaran. Oke. Berarti seneng banget dong tadi pas pembelajaran. Biasanya senang sih, Bu, tapi tadi mah biasa aja sih, Bu, karena memang akhir-akhir ini aku tuh lagi sedih, terus pokoknya perasaan aku campur-campur deh, Bu, nggak nentu gitu, bingung juga. Terus yang saya mau tuh konsultasi ke ibu tuh ya ini gitu, Bu, suka bingung gitu. Oke, jadi kamu tuh ya konsultasi ke saya sekarang tuh karena kamu merasa bingung, sedih, bimbang gitu ya. Kayak tadi kata Wima campur aduk gitu ya. Oke, boleh dijelaskan dulu aja? Jadi, Bu, aku tuh sebenarnya akhir-akhir ini sedih banget gitu ya, Bu, karena aku merasa diri aku tuh mudah bergantung banget gitu ke orang lain, nggak punya apa ya, kayak mungkin bisa dikatakan nggak punya apa ya, nggak punya pendirian kali ya, Bu. Iya, jadi apa-apa tuh ke teman aku selalu ikut tanpa mempertimbangkan itu tuh baik atau enggaknya buat diri aku gitu. Terus padahal aku tuh tahu hal itu tuh salah, tapi aku tuh bisa punya kuasa buat nolak. Tapi kadang-kadang rasa pengen nolak tuh selalu pengen gak jadi gitu, kayak misalnya teman ngajak ayo ikut ke sini padahal aku udah mau, tapi di suatu posisi itu aku harus mau gitu, jadi aku tuh ikut teman aja gitu akhirnya. Oke, jadi kamu tuh bimbang, rasa bimbang, kamu punya pendirian, jadi apa-apa selalu ikut temen gitu ya. Kalau mau nolak juga tetap takut gitu ya untuk nolak orang lain gitu ya. Biasanya apa ya buat kamu jadi seperti itu? Iya, Bu, benar, aku juga ngerasa kayak nggak dihargai gitu sama teman-teman aku sendiri gitu, kayak nggak dianggap. Jadi seperti apa ya, mungkin kata kasarnya bambu kali ya, Bu. Jadi apa-apa tuh Disuruh-suruh gitu. iya, selalu aku iyain meskipun itu tuh kadang di luar kemampuan aku sendiri gitu. Oke. Iya, saya merasa. Bisa dikasih contoh nggak? Tadi kan kamu ngerasa kamu tuh semacam pembantu gitu atau guru gitu ya, karena selalu juga bilang kata mereka. Bisa dijelaskan contohnya? Jadi kayak kemarin ya, Bu, pas waktu ngerjain PR aku tuh udah beres duluan gitu ya, Bu, dan teman-teman aku belum beres karena nilai aku tuh cukup bagus di mata pelajaran itu, dan mereka tuh nyuruh aku buat ngerjain PR mereka tuh aku gitu. Cuman kemarin tuh pernah, Bu, aku ikut mereka untuk nongkrong-nongkrong juga bareng pacarnya gitu, terus ke clubbing dan lain-lain. Aku kebetulan gak nyaman banget gitu ya, kalau ke clubbing itu kayak hal yang bukan dunia aku banget gitu ya, dan kayak membohongin diri aku gitu, ke aku hobi aku bukan itu, tapi aku harus ikut ke situ, aku nggak mau gitu ya, tapi gimana lagi, nggak bisa nolak gitu, harus mampu. Contohnya dari kamu pernah ngerjain PR teman kamu, terus kamu juga pernah diajak ke apa nongkrong-nongkrong bareng pacarnya, terus clubbing juga dan kamu mau gitu, walaupun sebenarnya kamu tuh gak mau, tapi nggak mau gimana lagi, gak bisa nolak gitu, betul? Oke. Kira-kira alasan kamu gak bisa nolak itu bagaimana? Ya, sebenarnya aku tuh takut, Ibu, takut ini, Ibu, takut gak ditemenin sama mereka, takut gak punya teman juga. Mereka kan circle-nya kece-kece gitu ya kalau menurut aku, dan dikenal juga sama sekolah gitu ya, dan
ditemenin gitu. Jadi kamu takut gak ditemenin sebetulnya ya, dan kamu juga ingin masuk ke circle mereka yang hype, dan terlebih lagi ada teman kamu Syifa, teman SD kamu gitu ya. Oke, kamu takut gak ditemenin. Boleh diceritakan lebih lanjut lagi untuk permasalahan tersebut? Oh, jadi gini Bu, dulu tuh pas kelas 3 SD sampai kelas 6 aku tuh sering banget dibully Bu sama teman-teman aku. Lebih ke dibully verbal sih Bu, karena fisik aku jelek ya Bu. Banyak apa ya, banyak korengan gitu lah bisa dikatakan. Terus karena fisik aku jelek tapi prestasi aku di atas mereka gitu. Jujur aku sakit hati banget Bu, takut banget kalau gak ada teman, kayak kesepian, kadang rendah sama mereka, apalagi eh, aku tuh gak mau Bu, kayak jadi aku tuh ngelakuin berbagai cara bisa supaya tetap ada teman gitu, apalagi bisa gabung circle mereka tuh supaya nggak direndahin gitu sama mereka lagi, sama orang lain gitu. Oke, jadi ya kamu mencoba berbagai macam cara supaya ditemenin gitu ya sama mereka. Karena kamu takut, sebenarnya takut kejadian yang dulu tuh takut terjadi lagi gitu, takut dibully lagi, takut dihina lagi. Betul seperti itu? Ya aku kayak gitu, jadi aku tuh bingung juga sebenarnya harus kayak gimana gitu. Oke, coba sekarang kamu, ternyata kamu bingung ya. Tapi kamu udah ini nggak apa? Udah bisa membayangkan atau misalnya ya kita diskusi ya. Kira-kira nih menurut kamu dampaknya ke kehidupan kamu tuh gimana gitu? Dengan Mungkin kasus tersebut? mungkin sepertinya sekarang ya Bu, aku tuh sedih, gak karuan, terus bingung, gak punya kayak apa ya, kayak gak punya jati diri Bu, dan kemungkinan pengaruhnya tuh bakalan ke ini kali ya, ke prestasi aku bakal makin turun juga gitu. Oh iya, buktinya juga tadi kamu nggak semangat ya di mata pelajaran favorit kamu ya. Iya gitu. Oke, berarti iya. Oke, kamu sebetulnya udah menyadari ya mengenai dampak masalah tersebut gitu ya. Kalau kamu terus-terusan ada di masalah tersebut, kamu bisa ya tadi kayak sekarang sedih gak karuan, terus juga bingung, dan itu bisa berdampak ke prestasi kamu gitu. Kira-kira kalau saya tanya, kamu mau tetap ada dalam kondisi tersebut? Ya Bu, sebenarnya bisa aja sih Bu, kalau dipikir-pikir sebenarnya mereka yang butuh aku gitu kan Bu, kayak ngerjain PR, ikut ke aku, tapi sebenarnya mereka tuh kayak memanfaatkan kelemahan aku karena takut gak punya teman Bu. Ya, jadi kamu udah menyadari sebetulnya mereka yang butuh aku, dan kamu juga bisa gitu ya, bisa sendiri karena ya mereka yang butuh aku, cuman mereka memanfaatkan. Tapi kamu mau untuk mencoba untuk istilahnya ya nggak takut lagi gitu, nggak takut ditemani, atau bisa mau lebih mandiri lagi gitu, tidak selalu berkata iya terhadap teman-teman kamu. Karena aku bingungnya Bu, jadi belum menemukan, aku tuh masih takut kayak dihina lagi, takut gak punya teman lalu. Oke, takut gak punya teman. Nah, kira-kira nih, kamu punya teman lain nggak selain mereka? Ada sih Bu, aku punya teman lagi yang lain gitu, tapi nggak setipe mungkin ya sama mereka gitu. Nah kalau aku ke yang lain takut dihina lagi Bu gitu. Jadi sebetulnya kamu tak ada teman, tapi nggak se-hype mereka gitu, nggak setipe sama mereka yang terkenal dan yang lainnya. Dan kalau kamu suka sama yang lain, takut dihina lagi, takut dibully lagi, betul? Ya itu betul. Oke. Baik, kalau misalnya permasalahan mengenai hinaan ya, atau hinaan atau bullying dan yang lainnya, sebetulnya kan itu di luar kemampuan kita ya. Yang ngebully, yang menghina kita itu kan orang lain. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah fokus terhadap ya apa saja yang bisa kita lakukan, fokus terhadap apa ya, kayak kalau sekarang nih kita fokus terhadap prestasi dan yang lainnya, apa yang bisa kita lakukan untuk hidup kita gitu ya.
untuk hidup kita untuk jadi lebih baik lagi, nggak terlalu memfokuskan terhadap orang lain, termasuk hina orang lainnya, karena mau bagaimanapun juga kita nggak bisa ya, kita cuma punya dua tangan ya, betul ya, kita cuma punya dua tangan dan nggak bisa nutup mulut mereka ya, kita cuma bisa tutup telinga kita dan kita fokus kepada kehidupan kita gitu. Dan permasalahan mengenai teman tadi, nah kira-kira nih kamu lebih memilih untuk tetap tidak bersama mereka gitu ya, otomatis bisa bersama circle yang lainnya yang mungkin kamu tadi anggap tidak se-hype mereka, tapi kamu bisa sedikitnya lebih tenang di situ, atau kamu lebih memilih untuk tetap bersama mereka dengan konsekuensi yang kamu tadi bingung tadi, terus konflik dalam diri kamu sendiri, tadi kamu sebetulnya nggak mau tapi tetap paksa mau gitu. Lebih memilih mana kalau ada pilihan tersebut? Kalau ada pilihan yang kata ibu tadi, mungkin kayak saat ini nih aku pengen keluar dari circle itu supaya bisa mendapatkan ketenangan seenggaknya gitu ya. Tapi aku tuh masih bingung apa yang harus aku lakuin ke depannya gitu. Kira-kira kalau menurut ibu gimana gitu? Oke, jadi kamu sebetulnya udah mau ya untuk keluar dari circle tersebut, pengen tenang gitu, tapi bingung sebenarnya langkahnya kayak gimana gitu ya. Apa sih yang bisa kamu lakuin ke depannya gitu, betul seperti itu? Iya ibu, kayak gitu. Aku juga nggak pengen lagi gitu ada di situasi ini terus menerus gitu, apalagi dalam jangka waktu panjang yang kata ibu tadi konsekuensinya bakalan berdampak buruk gitu ke diri aku gitu. Oke, jadi kamu udah mau ya untuk nantinya gitu kita mempersiapkan langkah-langkahnya. Oke, tapi untuk kita nanti akan merumuskan langkah-langkahnya ya, gimana supaya kamu bisa semakin bisa mencapai tujuan kamu ya, untuk tenang gitu, untuk gimana caranya supaya kamu nggak selalu mengatakan iya kepada orang lain, termasuk kepada circle kamu itu, dan juga supaya ya istilahnya kita mencari teman yang berdampak positif terhadap kamu gitu ya. Nah, tapi untuk langkah tersebut mungkin kita akan diskusikan di minggu depan ya, gak apa-apa? Oh iya itu gak apa-apa. Kebetulan aku juga ada kegiatan lagi Bu, ada kelasnya Bu Nadia. Oh iya sih ya, apa. Jadi sambil ini ya, sambil kamu memanfaatkan diri kamu, sambil kamu meyakinkan diri kamu gitu untuk keputusan saat ini. Nanti kita akan mencoba merumuskan lagi langkah-langkahnya. Mungkin kita akan bertemu lagi di minggu depan, bisa? Oke sih, makasih banyak ya sebelumnya sudah mau cerita gitu, udah mau terbuka gitu bagi ibu, dan insya Allah untuk apa yang tadi kita diskusikan akan menjadi rahasia gitu ya dari kita berdua, dan juga memang dalam sesi konseling kan ada yang namanya asas kerahasiaan ya, jadi keep gitu, jadi aman ya. Kita Ibu komen dulu ya, ini ada kelas lagi Bu. iya siap. Hati-hati